persilakan untuk Pak Krismanto selaku Ketua Dekan untuk memberikan kata sambutan terlebih dahulu. Waktu dan tempat saya persilakan. Beliau ini pakar feng shui yang yang pernah jadi dosen saya. Jadi Pak Bun Hong ini guru saya, tapi hari ini dia mau sharing dan banyak di sini juga mahasiswa saya. Jadi ini udah kakek guru nih ya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah berpartisipasi untuk kegiatan ini dan selamat mengikuti. Mungkin kemarin juga ada tentang Feng Shui, tapi yang kali ini akan berbeda dan akan lebih menarik. Nah, sebelumnya mungkin saya akan persilakan untuk perwakilan dari UZIN Indonesia untuk memberikan kata sambutan terlebih dahulu. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, halo semuanya. Saya perkenalkan dulu, saya Sugiarto dari PT Ujin. Ujin itu produsen mortar. Jadi mortar itu semen instan. Nah, sebelumnya apa ada yang tahu bedanya mortar sama beton? Mortar itu definisinya adalah adukan semen dengan agregat di bawah 8 mili. Itu namanya mortar. Kalau di atas 8 mili itu namanya beton. Nah, sejarahnya itu waktu Perang Dunia Kedua di Jerman hancur di bom sekutu. Nah, pada waktu itu Jerman kekurangan tenaga kerja untuk tukang, sehingga mereka berpikir menciptakan satu produk instan. Nah, dari sana teknologi mortar instan ini berkembang. Setelah itu, itu kira-kira tahun 45-50. Nah, sampai hari ini udah 70 tahun. Dalam 70 tahun ini produknya udah berkembang bermacam-macam. Teknologi bahan bangunan juga berkembang terus. Dari segi aditif maupun polimer berkembang pesat. Sehingga produk mortar ini menjadi sangat beragam. Ada produk mortar yang bisa bernafas dan bisa mengeringkan. Ini saya kasih demonya ya. Nah, pipa ini saya kasih plester. Lalu di atasnya saya kasih air, airnya tidak bisa tembus. Jadi air ini tidak bisa tembus, dia itu waterproof. Ini dengan tekanan air 1 bar atau setara kedalaman air 10 meter, tidak bisa tembus. Tapi kalau saya isi udara di sini, dia bernapas. Ya, gelembungannya kelihatan nggak? Nah, jadi dia airnya nggak bisa masuk, tetapi kelembapannya bisa keluar. Kalau misalnya plesteran biasa, saya kasih air, maka dia langsung basah. Dia langsung basah. Tapi kalau plester yang tadi itu, airnya tidak bisa masuk. Ini. Nah, airnya tidak bisa masuk itu sebenarnya ada dua. Kita juga bisa misalnya pakai oli. Dindingnya saya lapis oli, saya kasih air. Airnya juga nggak bisa masuk, seakan-akan kayak daun talas. Tapi artinya dinding yang kita lapis oli itu, dia nggak bisa dicat lagi. Gitu. Kalau ini, kita kasih air, dia bentuk airnya nggak bisa masuk, tapi bukan daun talas. Sehingga di atas plesteran ini, kita bisa ngaci, kita bisa ngecat. Ya, modelnya seperti bubuk biasa ya. Kayak semen pasir biasa, tapi ada fibernya. Jadi kelihatan seperti ada serabutnya kelihatan. Jadi plesteran ini menahan retak, tapi kalau plesteran ini saya celupin di air, dia kalau dicelupin ke air saja, diambil keluar, tetap kering.
ngaduknya bagaimana? Kalau tukang konvensional dikasih plesteran ini, lalu dia ngaduk-ngaduk, dia bingung, komplain dia. Apaan ini nggak bisa dicampur? Jadi dia hanya bisa diaduk kalau pakai mesin bor, karena mesin bor itu punya shear strength. Gesek. Jadi ada shear strength itu, baru dia larut. Menjelaskan fenomena bahwa air nggak bisa masuk, kelembapan bisa keluar, itu ada nggak yang kira-kira tahu teori begini kan susah ditangkap. Apa maksudnya ya? Air nggak bisa masuk, kelembapan bisa keluar. Erisem tahu kan? Jadi erisem itu airnya nggak bisa masuk, tapi kalau kita berkeringat, keringatnya keluar kering. Kalau di Uniqlo namanya erisem, kalau Adidas namanya dry fit. Sebenarnya teknologi ini juga sudah tua. Teknologi ini sudah lebih dari 40 tahun yang lalu. Kenapa kok kita mandi badan basah, tapi nggak tembus? Kita berkeringat, bisa keluar. Jadi jawabannya, karena molekul air jauh lebih besar daripada molekul uap air. Kita masih punya satu fitur yang istimewa di sini, bahwa kalau misalnya dinding itu basah, kita bikin plesteran, dindingnya basah, kelembapannya turun terus. Selama nggak ada air yang masuk, kelembapannya turun terus. Karena dia punya sistem namanya drying system. Jadi didiamkan saja, airnya keluar terus sama dia, dikeluarkan oleh dia. Sehingga temboknya itu jadi kering. Nah, bagaimana ngukur kelembapannya? Itu ada alat namanya protimeter. Protimeter itu kita colok ke plesteran, bisa ngukur kelembapannya berapa persen. Jadi misalnya tembok ini basah, saya ukur 90%, merah mentok. Kita diamkan, seminggu lagi kita cek, langsung turun 40%. Minggu ketiga sudah jadi 16%. Itu salah satu produk spesial dari mortar. Ada produk yang lain spesial lagi, misalnya self leveling. Self leveling itu kayak misalnya pernah ke rumah sakit. Rumah sakit itu kan sudah kewajiban, udah wajib ya di Kemenkes. Lantainya itu tidak ada sambungan, tidak ada nut, dan dalam kurung ditulis vinil. Vinil itu lapisan kayak plastik, dia tipis 2-3 mili. Kalau itu ditempelkan di lantai dan lantainya nggak rata, kena lampu, dia langsung gelombang semua. Kita ada produk namanya self leveling, modelnya seperti mortar semen instan biasa, bubuk, kita tambah air, kita siram di lantai, ditarik biar cepat dia ngalir, setelah kering, flat. Lampunya kalau jatuh tegak lurus. Jadi kalau jadi itu seperti mirroring, seperti kaca. Nah, sekarang ada teknologi yang lain, baru, dia bisa bikin seamless, tidak crack. Jadi kita cor, berhenti hanya di sambungan beton, dan tidak crack. Nah itu contohnya yang kayak gini ya. Contoh, sudah ada keramik, sudah pasang marmer, lalu apa perlu dibobok dulu, perlu diciping-ciping dulu. Kalau hari ini benernya udah nggak perlu gitu semua, nggak perlu, karena teknologi polimer sudah advance lah. Kalau untuk mengatasi masalah-masalah daya rekat kayak gitu itu udah gampang banget, dan daya rekatnya itu sudah lebih kuat daripada materialnya sendiri. Pernah dengar? Daya rekat Newton per milimeter persegi itu pernah dengar nggak? Kalau beton kan pakai K, kuat tekan, K 300 kilo per sentimeter persegi kan gitu ya. Tapi kalau dicabut, satuannya itu Newton per milimeter persegi. Itu kalau standar itu ditulis, misalnya nempel keramik, 0,5 Newton per milimeter persegi. Nah, artinya apa itu tapi? Jadi kalau kita nempel keramik, yang 1 kali atau 10 cm kali 10 cm kita tempel, lalu kita cabut, berapa kekuatan yang diperlukan untuk nyabut? 0,5 tadi itu dikali 10. Saya nempel keramik 10 kali 10 cm untuk jabut itu
butuh tenaga sebesar 500 kg. Jadi kalau hari ini polimer itu kekuatannya sudah sampai 2,5 Newton per milimeter persegi, ditarik itu betonnya yang jebol. Udah nggak perlu ciping-ciping segala macam. Lalu yang sekarang banyak kan kebakaran di mana-mana. Dari di LA rumah kebakaran, di kemarin Glodok kebakaran juga. Jadi kita bikinkan cat anti api. Jadi waktu itu saya bikin 2 rumah, sama-sama dikasih kertas koran, sama-sama dibakar. Yang satu rumah apinya nyala terus, yang ini apinya mati sendiri. Karena cat ini begitu dia kena api, kira-kira 100 sampai 250 derajat Celcius, dia mengembang, volumenya naik 50 sampai 100 kali lipat sambil mengeluarkan CO2. Jadi kemarin sebelah ini kan rumah yang saya bakar, sama-sama dibakar. Dia mati, yang ini terbakar terus tapi nggak nyambung. Apinya nggak bisa, kalau di rumah-rumah yang padat penduduk itu kan satu kebakaran nyambung kemana-mana. Kalau yang cat gini kan karena saya pikir rumah-rumah penduduk itu sekali cat sudah dicat sekaligus proteksi api. Minimal terhadap tetangga ya. Ini kayak cat biasa. Tapi kalau saya tetesin air, jadi saya tetesin air tadi itu di tengah-tengah. Tapi airnya pinggirnya ke GRC-nya, nggak ke catnya. Soalnya catnya ini punya sifat hydrophobic. Hydro itu air, phobik itu takut. Jadi dia takut sama air, minggir. Airnya nggak bisa masuk ke dia. Nah, cat hydrophobic ini otomatis kalau misalnya dinding sudah dicat ini, kita ngambil kopi misalnya. Kita siram ke dinding ini, diamkan kering, ada hujan, bersih sendiri. Saya ada pertanyaan ya, kalau bisa jawab dapat hadiah ya. Supaya satu barang itu tidak cepat kotor, permukaannya harus licin atau tidak? Licin. Ada yang lain? Hah? Bertekstur. Oke, jadi ini tahun 1999, 25 tahun yang lalu. Secara umum kita selalu berpikir, kalau bahan itu licin, kotoran susah nempel. Faktanya, kenapa kaca licin berdebu? Orang-orang saintis ini berpikir-pikir. Dia melihat bunga lotus. Bunga lotus itu kenapa dia di lumpur yang kotor kok tetap bersih? Andai kata ada lumpur yang nempel di daunnya dia, begitu kena air hujan, bersih kembali. Self cleaning. Kok bisa? Iseng, dia potong daunnya di mikroskop, dilihat sama dia kaget. Ternyata kasar. Tapi kasarnya itu punya tekstur tertentu. Nah, tekstur tertentu itu dia tertarik. Bagaimana menciptakan satu barang yang bisa punya tekstur seperti itu. Sehingga dia melakukan riset, menciptakan produk yang namanya cat lotus. Dihak patenkan tahun 99. Yaitu ini. Sehingga dia bisa bernapas, belakangnya lembab, dia bisa bernapas, tidak menggembung. Tapi kalau ada air, hydrophobic. Tapi kalau ada kotoran, dia bersih sendiri. Nah, setelah ini kita akan mengundang founder kita dari Mount Talks langsung untuk naik ke atas panggung, yaitu Kak Indra Kusuma atau lebih suka dipanggil Akang. Jadi kita panggilnya Kang Indra. Kang Indra, saya persilakan untuk naik ke atas panggung. Siap.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Teman-teman semua terima kasih. Saya Indra, mewakili dari Mind Talks yang telah dipercaya oleh teman-teman dari Maranatha Arsitektur untuk bisa membawakan talk show di 2 hari ini. Dan ini adalah hari kedua kita akan talk show. Baik, teman-teman, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada kehadiran Bapak Dekan, kepada Ibu Kaprodi, jajaran dosen-dosen dari Maranatha Arsitektur dan Desain, kepada mahasiswa, teman-teman mahasiswa Maranatha. Mana suaranya? Wes. Terus saya dengar juga di sini ada yang selalu excited kalau main talk show dari teman-teman dari Arsitektur Unwim. Mana suaranya? Wes, thank you. Ini semoga dari acara ini teman-teman bisa saling kenalan, bisa saling berbagi cerita nanti ya. Mungkin bisa ada kolaborasi mungkin nantinya, kolaborasi tugas, project dan lain-lain. Supaya teman-teman para jurusan arsitektur ini nanti di masa depan bisa saling berkolaborasi. Baik, ini kalau mohon maaf ada beberapa kamera di sini karena di acara talk show ini nanti akan dimasukkan ke dalam YouTube-nya Mind Talks. Jadi buat yang belum subscribe, bisa boleh sedikit subscribe-nya, bisa follow Instagram-nya. Nanti kita akan tayangkan topik ini di YouTube agar mungkin teman-teman lainnya yang belum bisa datang bisa dapat informasinya. Baik teman-teman, tadi kita sudah dapat pemaparan dari Pak Sugiarto dari UCIN. Kami mengucapkan terima kasih. Di panggung kali ini Mind Talks mendapatkan support penuh dari UCIN Indonesia dan harapannya ke depan UCIN Indonesia dapatlah bekerja sama dengan program studi arsitektur dan program studi interior untuk dapat mendistribusikan pengetahuan bagi teman-teman mahasiswa terkait dengan teknologi bahan. Baik teman-teman, kita akan mulai di segmen pertama dari Mind Talks. Selama beberapa waktu ke depan bersama Mind Talks kami akan mengisi ruang visual dan ruang dengar Anda. Kepada orang-orang awam, kepada Civitas Academy, kepada para profesional. Triggernya, bangunan Kodam, bangunan pemerintah direnovasi. Ruins yang ada itu diperkuat saja. Dengan era digital ini kita langsung bisa mengiklankan ke seluruh Indonesia. Gimana kalau ada orang yang jadi haters kita? Sebuah desain itu bukan bagus atau jelek, tapi yang ada itu benar. Kalau di kota tua Jakarta dekat laut, lebih parah lagi. Lama-kelamaan memang AI ini bisa lebih cerdas. Saya jadi lebih mager. Banyak hal yang disediakan di AI. Pasti ada ukurannya gitu. Karena kan nggak semua tuh harus kita kuasai. Kalau harus mengalami tapi harus belajar. Belajar, betul. Prepare aja. Dari 18 jam yang kita punya, karena 6 jam kita tidur, kita bisa jadi punya komposisi yang kita prioritaskan untuk si excitement itu. Bersama Mind Talks, kita akan mengisi ruang visual dan ruang dengar Anda. Nah, di segmen pertama ini teman-teman, saya mau dapat sharing dari teman-teman mahasiswa Maranatha yang kemarin ikut mendesain Chinatown di Samarinda. Nah, mereka ini kurang lebih kemarin hampir 1 minggu katanya. Hampir 1 minggu ikut challenge di sana hingga hasil project ini menjadi project MBKM-nya. Saya panggilkan welcome on stage kepada Riesta, Amel, Martina, Reina, Salvia, please welcome on stage. Tos. Yes. Siap. Oh siap. Weh, silakan ambil tempat duduknya. Teman-teman ceritain dong yang tadi saya kasih prolog di panggung terkait dengan pengalaman kalian kemarin mewakili Maranatha Arsitektur untuk mendesain Chinatown di Kota Samarinda. Perkenalkan di sini saya Reina, yang ini Amel, ini Riesta, Salvia, dan paling ujung Martina. Jadi di bulan Agustus kemarin kita dapat kesempatan untuk ke Samarinda, itu dalam program MBKM, yaitu untuk revitalisasi Chinatown Samarinda. Jadi kita dapat kesempatan untuk mendesain
kawasan Samarinda, yaitu mulai dari streetscape-nya, kemudian fasad, lalu ada night market-nya, cultural center, dan juga fasad. Oke, udah semua tadi itu. Ya. Nah, gimana nih pengalamannya? Bagaimana prosesnya sehingga mendapatkan pengalaman dari situ? Pertama kita diajakin sama dosen kita, Pak Krismanto. Jadi ada proyek MBKM nih di Samarinda, kerjasama sama Pemkot Samarindanya langsung. Dan ini tuh kesempatan yang bagus banget buat kita-kita yang ikut, bisa dapat pengalaman, juga koneksi dan teman-teman baru di sana. Terutama kegiatan di Samarinda ini bentuknya itu workshop internasional. Jadi kita kolaborasi sama teman-teman dari China, Thailand, kemudian dari teman-teman yang di Samarinda juga. Kolaborasi nih jadinya Benar banget. Nah kemarin berarti kalian kebagiannya fasad dan lain-lain tadi ya? Iya benar. Berarti yang dari mana? Dari daerah-daerah lain kebagiannya untuk mendesain area-area lain juga, begitu? Nah kita saling kerjainnya tuh bareng-bareng. Jadi ya dibagi kelompok. Dan di kelompok itu ada teman-teman dari Thailand, dari China, terus juga mahasiswa dari universitas di Samarinda. Jadi kita benar-benar kolaborasi bareng, baru kenalnya juga di situ gitu loh. Oh iya. Nah berarti kalau kayak gitu ada tantangan bahasa juga ya? Nah kesulitannya tuh mungkin bahasa tuh, kalau Thailand tuh mungkin mereka udah biasa multi language ya. Soalnya kita kalau misalnya ngomong bahasa Inggris ya walaupun nggak jago gitu, tapi mereka tuh ngerti. Mereka juga nggak jago tapi kita ngerti gitu, saling ada feedback. Nah kalau yang China tuh mungkin mereka jarang menggunakan bahasa lain, misalnya bahasa di luar China. Jadi mungkin sulitnya itu sih, sampai kita kalau misalnya ngobrol sama yang dari China langsung tuh, kita harus download Google, apa sih? Aplikasi WeChat gitu. Iya. Oh, Dipel, jadi itu kayak mirip Google gitu. Nah bisa nge-translate. Kayak mungkin mereka lebih menggunakan itu, soalnya kan kalau di China tuh nggak pakai Google ya. Betul. Jadi mereka tuh udah punya kayak Weibo, terus WeChat sendiri yang dimana tuh nggak bisa kita akses. Paling itu sih susahnya. Terus nambahin dikit kesulitan dari yang China tuh kemarin susah dalam mengirim file sebenarnya. Karena kita kan ngerjain bareng-bareng di aplikasi yang sama tapi bagi tugas. Untuk bisa menggabungkan si filenya itu tuh sulit karena kita kan nggak punya WhatsApp yang tinggal bisa ngirim file gitu ya. Kalau China kan sulit banget. Jadi kita semua di situ berusaha pakai flash disk, nyari flash disk yang kita udah nggak pernah pakai. Terus kita berusaha untuk download WeChat yang harusnya kita nggak bisa ya, beberapa dari kita nggak bisa download juga gitu. Jadi itu sih sebenarnya kesulitannya. Kesan-kesannya apa, kesulitannya, tantangannya deh? Tantangannya itu paling di komunikasi. Kalau aku lihat itu kan balik lagi kayak kalau yang di orang Thailandnya itu dia tuh pinter banget pakai bahasa Inggris. Nah sementara kalau yang dari China kadang-kadang kita tuh menggunakan bahasa tubuh, kadang-kadang menggunakan bahasa pakai Google Translate kayak gitu. Tapi kan kadang kurang, Google Translate tuh kadang translate-nya kurang tepat gitu ya. Jadi pakai aplikasi yang tadi. Nah tadi sebelum nanti teman-teman bisa sharing ya desainnya seperti apa. Berarti daerah Chinatown ini existing, sudah ada, kemudian berarti banyak bangunan-bangunan heritage. Klasifikasinya gitu ya. Jadi bagaimana teman-teman grouping dengan dari negara lain, meredesain itu dengan tetap mungkin ada unsur-unsur heritage-nya ya, yang menjadi ciri khas gitu ya. Iya betul. Oke, boleh dong di-sharing desainnya seperti apa, gimana ceritanya? Kalau aku dari tim fasad, aku ngelihatnya tuh dari hari pertama udah sampai di sana kan kita ikutan dulu sharing gitu, terus baru kita ke survei ke lapangan. Baru kita survei ke lapangan, kita ngelihat kalau dari fasadnya sendiri kita ngelihat sedetail mungkin itu. Contohnya bangunan ini, jalan ini tuh identik sama jalan bagaimana fasadnya. Kalau jalan yang Yosudarso contohnya itu identik dengan elemen-elemen yang seperti apa, seperti itu kan. Iya. Nah terus ini berarti desain-desain kalian ya? Nah coba-coba, ada yang mau bisa di-sharing ke yang nonton gimana? Kalau dari fasad yang udah didesain di Samarinda,
kita itu pertama kita kalau dari saya sendiri kan saya kurang mengetahui budaya dari Samarindanya sendiri. Sehingga saya harus lebih riset mengenai Samarinda. Nah, kalau di Samarinda itu lebih banyak suku dari Kutainya. Jadi kita memadukan antara unsur tradisional China dengan warga yang suku lokal sana yaitu Kutai. Jadi kalau kita lihat itu mereka punya beberapa kesamaan di bidang ornamen atau ukiran-ukiran khas dari Kutai, warna-warna yang khas dari antara Kutai dan juga China itu digabung-gabungkan seperti itu. Oke. Kalau ini yang kita bawa ini 3 dari 5 yang kita bawa ke depan. Oke. Ini maket fasad tipologi rukonya. Jadi ini fasad-fasad ruko-ruko ini tuh udah kita desain. Kalau di sana tuh masih kuat banget kultur Kutainya. Sedangkan yang mau kita buat adalah Chinatown, jadi Chinese kulturnya. Jadi kita di sana gimana caranya kita ngebuat desain menggabungkan dua kultur tersebut antara Chinese dan Kutai tersebut. Jadilah beberapa maket tipologi ruko ini dengan penggabungan warna, terus ada juga ornamen-ornamennya kayak misalnya dari atapnya ini ada unsur Chinese-nya. Terus kalau kayak gini dia warnanya nih warna Kutai banget. Ini ada artinya kayak hijau tuh artinya apa? Ya, kalau merah keberuntungan lah kalau di Chinese. Sedangkan kalau di Kutai itu merah itu berarti buruk. Kayak merah itu artinya darah, berarti buruk lah kalau di sana. Jadi kita harus benar-benar memilah makna dari setiap Berarti warna. ada asimilasi budayanya ya? Iya, betul. Antara dari Chinese dengan dari yang Kutai sendiri ya? Oke. Kemudian yang ini? Kalau ini tuh kan kita nggak make yang warna merah tuh terlalu banyak ya. Kan karena tadi sebutin warna merah tuh nggak melulu yang artinya tuh bagus untuk di beberapa daerah. Jadi kita tuh beberapa menggunakan warna kuning sama ini tuh hijau telur asin ya. Jadi hijau telur asin, jadi kayak biar menyesuaikan sama warna kultur di sana juga. Nah terus kalau misalnya dilihat lebih dekat tuh, bangunan itu ada ornamen-ornamen pesutnya. Jadi kalau pesut tuh terkenal di daerah Kalimantan Timur atau Samarinda, itu tuh ada di Sungai Mahakam. Jadi itu pesut tuh termasuk hewan mamalia air tawar yang nggak begitu banyak lagi existingnya. Jadi kayak udah pesut mau... yang di Ancol kan? Benar nggak sih? Beda Iya yang di Ancol ya? Beda ya? Iya. Beda ya? Oh iya. Ini tuh lebih ke kayak lumba-lumba air tawar. Oh lumba-lumba air ya, tawar. Jadi mungkin biar mereka juga merawat si pesut ini. Walaupun pesut kan nggak bisa dirawat ya. Jadi kayak yang emang makhluk alam kan. Jadi biar lebih mengingat. Terus jadinya dijadiin ornamen. Gitu. Nah sebetulnya gini. Pada saat ini bentuk-bentuknya kalian redesign. Existingnya sendiri gambarannya menurut kalian di sana sebetulnya seperti apa? Apakah bangunan-bangunannya terpelihara dengan baik atau bagaimana sehingga perlu melakukan ada redesign? Untuk bangunan existingnya sendiri saat kita survei ke sana langsung sangat beragam ya. Terutama untuk bagian GSB itu beberapa bangunan ada yang nggak teratur dan tidak sesuai dengan GSB yang udah diterapkan sama pemerintah sana. Jadi jujur ini menjadi salah satu tantangan buat kerjaan kita. Karena kita harus benar-benar memperhatikan di sana tuh ada bangunan yang bagaimana, apakah kita bisa mendesain atau membuat pedestrian di bagian itu tanpa mengganggu bangunan-bangunan warga yang sudah ada di sana. Jadi kita benar-benar mempertimbangkan dan juga asistensi ke dosen baiknya bagaimana. Karena kita ke Samarinda cuman di waktu Agustus doang. Dan setelah itu kita memperkirakannya mungkin hanya dari Google Earth. Nah pendesainannya tuh sampai sedalam apa pada saat di sana? Untuk di sana, jadi kita mengerjakan itu hanya dalam waktu kurang dari 3 hari. Wow. Jadi kita mengerjakan fasad. 3 hari terus harus yang sulit kan kalian harus bonding ya sama tim. Bener banget. Itu tuh tantangan loh. Iya. Terus? Jadi dalam waktu kurang dari 3 hari kita melakukan survei, terus mulai membuat rencana, diskusi dengan studio master di sana. Hingga akhirnya di hari ketiga jadi gitu. Dan itu hal yang sulit ya, gak mudah banget buat kita semua karena kita harus kerja di bawah tekanan harus bagus terus. Jangan di bawah tekanan, di bawah tantangan. Nah positif kan? Ya tantangan tapi ada tekanannya juga. Oke,
Nah ini ya, gambarnya udah keluar. So, silahkan kalau mau digambarkan seperti apa. Jadi bisa dilihat di layar itu ada desain streetscape dari Jalan Mula Warman dan Jalan Yosudarso. Untuk Jalan Mula Warman itu merupakan jalan utama dan bisa dibilang jalan aktif di Samarinda. Jadi dari jembatan penghubung antar pulau yang dipisahkan sama Sungai Karangmumus itu langsung menuju ke Jalan Mula Warman yang menjadi jalan aktifnya. Kemudian Jalan Yosudarso itu dekat dengan pelabuhan. Jadi di sana juga cukup aktif dan beginilah kira-kira desain Samarinda untuk streetscape-nya. Oh, oke. Kemudian kalau kalian lihat ya pada saat ke sana, kondisi bangunannya sendiri bagaimana sih? Terawat atau ada beberapa yang tidak terawat atau bagaimana? Jadi di beberapa bangunannya itu juga ada beberapa yang terawat dan ada yang kurang terawat juga. Dan karena bangunan di Samarinda itu masih beragam, jadi kita tuh ingin membuat kayak ada ciri khas baru gitu di Samarinda tersebut. Makalah terbuat dari Chinatown ini gitu bangunannya. Oke. Nah kemudian ada ini kan bentuk dari ininya ya, sketsnya ya. Ada bentuk apa lagi? Siapa yang mau jelasin? Tadi ada tulisan commercial area. Kebetulan aku sama teman aku Amel ini masuk ke grup yang commercial area. Nah di commercial area ini kita ngebuat desain untuk night market atau bisa juga down market karena di Samarinda itu terkenal dengan pasar subuhnya. Nah kali ini kita tuh diminta untuk membuat night market dengan ciri khas Chinatown-nya ada, Kutainya ada, dan juga mereka minta untuk benar-benar dalam siang hari itu kan biasa kayak di Bandung kan ada night market juga ya Kak. Jadi di Bandung tetap beraktivitas seperti biasa siang, tapi malam kendaraan benar-benar nggak boleh lewat situ. Jadi kita harus memikirkan konsep yang matang, gimana caranya kita membuat night market ini fokus untuk emang market aja gitu. Jadi orang-orang bisa kenal bahwa itulah kawasan khas Chinatown-nya di situ. Di situ juga ada pembagiannya, mungkin kayak makanannya ada dari makanan halalnya, makanan yang dari Chinese-nya kayak gimana, terus ada juga aksesoris khasnya, karena di sana kan banyak kayak tadi pesut, terus ada pedang dan lain-lain. Mungkin kayak gitu sih kalau dari komersial area. Komersialnya. Berarti ini di kelompok yang kamu masuk ke komersial. Iya. Ada kelompok apa lagi berarti? Ada cultural center. Nah, coba gimana? Next berarti ya? Boleh slide-nya next? Oh ini paving block-nya. Oh bentuk paving block-nya juga khas ya? Iya, berarti ya? soalnya kan kalau di Samarinda tuh samping night market tuh apa? Sungai apa namanya? Makam. Jadi kita tuh buat cari ornamen atau cari sesuatu hal yang karakteristik sama sungai. Kan sungai tuh ada gelombang-gelombangnya gitu kan. Jadi si paving blocknya juga tuh dibikin kayak bergelombang kayak gitu. Jadi biar ada ciri khas di night marketnya sendiri. Oke. Nah ini? Nah kalau yang satu ini adalah cultural center-nya. Oke. Oh ini ya marketnya yang ini ya? Belum. Oh bukan, belum. Oke. Ada di sana ya. Jadi cultural center ini dirancang dari beberapa budaya. Jadi ada budaya Tionghoa dan juga ada budaya Kutai. Dan juga ada beberapa budaya dari suku Dayak juga di sana. Tujuan untuk pembangunan cultural center ini untuk mengharmonisasikan budaya Tionghoa dan juga budaya Samarinda sendiri seperti itu. Oke. Dan ini desain yang sudah kami rancang juga seperti ini. Terus yang tantangannya kan kalian gabung sama ini ya dari negara lain gitu loh. Berarti kan gimana kamu bisa memainkan strategi idealisme satu sisi, tapi ada satu sisi kalian sebagai teamwork gitu ya. Nah ini kan penting banget nih gitu. Apalagi sampai kalian bisa desain ini menjadi leading dan diangkat sebagai program tugas project MBKM kan. Berarti kan ini proven dong hasilnya seperti apa. Oke, kemudian ini ada side plan. Sini ada side plan-nya. Lokasinya juga, lokasi cultural center ini berada di Jalan Mula Warman. Nah, pada awalnya ini dia adalah gedung atau bangunan pemadam kebakaran. Yang maka dari itu kami direvitalisasikan lah dengan cultural center tersebut. Oke, ya. Lalu mengacu pada pemerintah di sana, maka
bangunan itu harus ditetapkan 20 meter. 20 meter dari jalan tengah, lalu dari samping itu sebanyak 3,5 meter. Begitu. Dan juga karena di Cultural Center ini kan si kawasannya itu terbilang sempit dan padat, maka bangunan itu ditinggikan sebanyak 3 meter. Begitu. Oke, ditinggikan ya? Iya, ditinggikan. Apa ada karena ada masalah arus juga apa? Iya, itu ada juga ya? juga, iya. Jadi rembes dan lain-lain ya? Wah, berarti sebenarnya itu matching tuh tadi dengan produk yang tadi ya? Anti rembes katanya. Oke, lanjut. Nah, di sini tuh ada fasad ornamennya, yang dimana fasad tersebut itu kombinasikan dari kultur China dan juga kultur Kutai tersebut. Seperti di sini ada Yin Sunroof, saya maaf banget pronunciasi saya takut salah. Ini ada Yin Sunroof dan juga ada Kutai Culture dan juga ada beberapa dari Dayak Culture-nya begitu. Jadi si roof tersebut itu diberikan ornamen-ornamen di atasnya dengan Kutai Culture tersebut. Begitu. Ya, dan juga di selanjutnya itu ada moon gates dan Chinese windows juga. Jadi dari moon gates ini ada lorong dan situ kayak ada moon gates dan Chinese windows sepanjang lorong tersebut begitu. Dan sini ada pilar dan pilarnya juga ini terinspirasi dari joglo gitu, pilar joglo yang bulat. Oke. Ya. Lalu kami tambahkan Chinese dekorasi begitu. Maksudnya inspirasi dari, berarti kalian membawa inspirasi dari Jawa, Iya. masukkan ke sana? Iya, dimasukkan juga. Keren. Dan di sini ada Chinese door. Chinese door juga memiliki ukiran-ukiran dari Kutai culture-nya juga begitu. Oke. Jadi kombinasi. Oke. Dan di sini ada progresnya dari progres sketch kasarnya dari mulai tidak berbentuk sampai berbentuk. Dan ini adalah finalnya yang dimana kami sudah rancang dengan komunikasi dengan beberapa tim lain juga kayak gitu. Oh ini ya, fasadenya ya. Oke. Kita ada 5 fasad. Yang pertama itu dia terletak di corner atau enggak di perpotongan antara Jalan Nakhoda dan juga Yosudarso. Karena dia ada di 2 potongan. Jadi dia punya 2 fasad yang bakal dilihat sama orang-orang. Jadi 2 fasad ini akan didesain sangat menarik supaya menjadi suatu ciri khas dari jalan tersebut. Nah, tipe ini dibuat menjadi suatu kafe. Terus dia menggunakan, balik lagi semuanya itu menggunakan fasad-fasad yang bentuknya tuh kayak dari percampuran antara Tionghoa dengan juga Kutai. Terus di fasad yang kedua dia itu memiliki warna yang Kutai yang dipegang oleh Amel. Oke. Yang warna ini tadi hijau ini ya? Iya. Oke. Itu warna khasnya sana ya? Betul. Oke. Ya, dia terletak di Jalan Nakhoda, yaitu di bagian yang akan menjadi night market. Nah, karena di night market itu kan pasti banyak penjualannya malam-malamnya. Nah, terus peruntukan jalannya itu kebanyakan di bangunan aslinya di sana itu perdagangan. Jadi di lantai satunya itu diletakkan suatu ruko, terus lantai 2-nya baru itu dibuat hunian sewaan gitu. Oh, oke. Boleh next. Nah, di fasad yang ketiga itu terletak di Jalan Mula Warman yang saya pegang. Dia memiliki. Oh, ini ya. Oke. Dia di lantai satunya ini diperuntukkan untuk kafe karena di Jalan Mula Warman kebanyakan juga beberapa spot itu kita bisa temuin kafe kayak gitu. Jadi di lantai pertama aku bikin kafe dengan etnik. Di lantai pertama ini dibagi jadi 3. Di lantai pertama dia etnik Tionghoa, Kutai. Di lantai 2 itu dia dicampurkan dengan etnik Tionghoa dan Kutai. Lalu yang ketiga itu dia memiliki ciri khas China, tradisional China banget gitu. Lalu di fase yang keempat dia terletak di Pangeran Suryansyah. Nah,
dia digunakan karena di Pangeran Sriranca itu kebanyakan tuh existing yang untuk hunian, jadi dibuatlah suatu fasad untuk hunian untuk rumah dengan 2 lantai dengan warna yang kutai warna kuning keemasan gitu, terus dipadukan dengan warna-warna merah sedikit gitu. Boleh next. Lalu fasad yang terakhir itu ada di Jalan Yosudarso. Dia memiliki 3 lantai karena melihat view yang langsung mengarah ke Jalan Mahakam, sehingga ini juga diperuntukkan buat kayak restoran, kafe, dan juga dia menggunakan, kalau dilihat tuh menggunakan kayak warna kuningnya itu melambangkan kutai, terus ke atasnya dia menggunakan bentuk China, dan atapnya yang ini, atapnya tuh dia kayak melengkung sedikit, itu kayak ciri khas China. Oke. Terus ada tuh yang menarik, boleh ini nggak balik ke fasad yang A. Ini tuh ada sedikit cerita menarik yang aku dengar dari Tina sama teman kita lagi juga yang datang ke Samarinda. Nah jadi tuh awalnya ini tuh kan kelihatan banget kayak merah kuning yang kayak warna kelenteng. Terus kan kalau di Samarinda kan kita ngadain pameran kayak gini juga nih. Dimana orang-orang Samarinda tuh datang juga ke mall buat ngeliatin pameran kita. Terus satu kali ketika ada orang apa ya, yang kayak udah berumur lah, yang udah tahu tentang kultur Chinese, kayak dia ngomong, ini kalian bikin kelenteng baru ya katanya, soalnya warnanya merah kuning banget, iya. Jadi kan kita kayak yang, oh enggak pak, itu emang warnanya emang kita desainnya seperti itu, tapi mungkin kita ngasih tahu lagi kelenteng tuh nggak bakal dibangun lagi gitu, maksudnya kayak hanya warna doang yang berupa merah kuning gitu. Oke. Wow, keren. Justru gue mau tanya lagi. Nih, kalau misalkan ada satu kendala karena kalian sulit mendapatkan data kultural kemarin waktu selama itu tuh apa yang kalian lakuin? Ini kan karena kalian meredesain sesuatu yang ada pakemnya ya, ada budayanya. Nah, ada kesulitan nggak sih dalam mencari filosofinya, dalam mencari data-datanya? Itu tentunya pasti ada. Lalu kami kayak searching lagi di Google, kayak meresearch lagi, terus karena kami berkelompok dengan orang yang Samarinda asli, kami juga bertanya-tanya pada mereka kayak, oh ini gimana sih, apa yang bisa dipakai dan apa yang tidak bisa dipakai, apa yang warna yang boleh dicantumkan, apa yang warna tidak boleh, seperti itu. Jadi kita cari research lagi kayak gitu. Oke. Nah, berarti terakhir pada saat redesign ini selesai, gambar desain ini dijustifikasi oleh pihak mana aja tuh? Ada dari pemerintahan daerah ya, gitu? dari pemerintah. Dan terkait dengan apa tadi kalian? Dan wali kota juga kan datang wali kota juga ya? Workshop, ya. Mantap. Kemudian responnya gimana? Karena kan mereka pasti orang asli sana dong. Banyak pujian juga kalau yang dapat pujian. Bagus. Ya. Banyak warga Samarinda yang appreciate banget sama pameran dari China Samarinda ini, ya. Karena mereka juga kayak antusias bertanya, ini tuh kapan direalisasikannya gitu, kayak udah nggak sabar. Bahkan saya sempat ngobrol sama arsitek-arsitek setempat gitu, katanya ini tuh seperti mimpi mereka yang jadi kenyataan gitu. Jadi mereka udah nggak sabar banget si proyek ini tuh bisa direalisasikan gitu. Wah, oke. Ini kayaknya saya pengen ada tadi dosennya Pak Kris ya? Ada hadir? Ada Pak. Pak Dekan. Pak, boleh dong Pak kasih bagaimana Bapak melihat teman-teman anak-anak perjuangannya di sana Pak? Ya, jadi memang proses di sana tuh luar biasa karena hanya dalam waktu 3 hari mereka harus mengerjakan begitu banyak. Jadi sebetulnya ada proses kuliah umum dulu. Kuliah umum itu diberikan oleh seorang sejarawan Samarinda, ya. Jadi ada seorang tokoh sejarah gitu ya. Lalu kemudian ada kuliah dari arsitek Samarinda memang. Jadi dia memang paham tentang apa aja yang ada di dalam, apa aja yang menjadi kultur yang khas dari Samarinda. Lalu kemudian ada kuliah
umum juga dari orang Tiongkoknya, dari dosen dari Tiongkoknya. Jadi satu kelompok itu 10 orang. Setiap kelompok itu dimentori oleh satu orang profesional arsitek. Dan para dosen hadir di situ untuk memberi bantuan asistensi. Jadi mereka sampai nggak keluar dari ruangan, di karantina aja 3 hari itu nggak boleh kemana-mana. Dijemput, diantar, makanan semua disediakan, jadi betul-betul kerja full, walaupun awalnya sulit. Dan yang menjadi challenge dari proyek ini adalah sebetulnya citra kawasan pecinannya itu sudah hilang. Itu yang jadi masalah. Jadi di Samarinda itu, kenapa mereka harus merancang ini supaya citra kawasan sebagai pecinan itu muncul lagi. Citra kawasannya hilangnya karena apa? Karena tahun 1952 itu pernah terjadi kebakaran hebat. Jadi nggak ada lagi bangunan Tionghoa di sana. Nggak ada lagi. Sama sekali nggak ada. Walaupun komunitas Tionghoanya masih hidup di situ. Makanya dengan cara seperti ini mereka membangun kembali citra kawasannya gitu, sebagai pecinan di Samarinda. Terima kasih Pak Kris. Wah, beruntung ya punya pembimbingnya ya. Oke, kalau gitu saya mau coba pertanyaan nih buat teman-teman. Apalagi dari kampus lain, ada yang mau bertanya nggak? Wah, boleh. Perkenalkan, nama saya Fadlan dari Universitas Winaya Mukti, jurusan arsitektur. Sebelumnya mau nanya, kebetulan kan ini redesign ya? Redesign sebuah bangunan. Berikut kan sudah ada existing strukturnya. Apakah selama meredesign ini kalian mempertimbangkan juga perihal strukturnya gitu? Terima kasih sebelumnya. Iya, kalau misalnya untuk kayak contohnya nih kayak ruko nih, kan ruko tuh ditaruhnya di Jalan Nahkoda sendiri ya. Nah di mana tuh Jalan Nahkoda tuh emang tempatnya tempat ruko, tapi si desainnya tuh masih desain yang biasa banget gitu. Nah makanya kita ngerancang kayak gini. Terus jadinya si ruko-ruko itu tuh nggak bakal yang kayak strukturnya bakal dirombak, nggak bakal gimana. Lebih ke yang fasadnya yang diubah. Terus mungkin ada satu hal khusus ya, kayak misalnya di mereka tuh banyak ruko yang terlalu maju. Jadi misalnya trotoar di mana dia ngambil jalan gitu loh, kayak ngambil tempat. Nah kalau kayak gitu baru diubah, pasti bakal diubah strukturnya. Paling kayak gitu sih. Aku mau nanya, kan ini kalian maksudnya dibagi sebuah tim. Nah selama kalian ngelakuin itu, kalian pernah nge-slack ya? Maksudnya kayak saling main ego atau apa kan? Ini tuh desainnya kan anggapnya banyak ya. Jadi kan mungkin gak cuma satu. Jadi gimana buat bikin satu pemikiran gitu, buat desainnya, oh gue pingin A, jadi semuanya A gitu. Jadi itu aja sih. Kalau dari aku sih, pasti ya dalam waktu cuman 3 hari kurang, itu semua orang berpendapat, terus kita semua juga capek, abis itu pengen cepet selesai, jadi pasti banyak banget perbedaan pendapatnya. Cuman mau nggak mau akhirnya karena ada studio master tadi juga yang membantu kita, jadi membantu kita mengasistensikan kita juga. Misalnya kita punya ide opsi ada 5, dia yang bantu asistensiin kekurangan kelebihan dari setiap opsi yang udah kita rundingin tuh maunya kayak gimana, misalnya kayak gitu. Dan juga di tim saya yang Cultural Center ini, untungnya mereka tuh pada open minded. Jadi mereka kayak saling mendengar salah satu sama lain. Jadi mereka tuh menurunkan egonya masing-masing. Jadi kayak, oh ini aku punya ide nih seperti ini, terus yang satu lagi ada ide seperti ini. Kami tuh bukan ngambil satu ide saja, tapi kami kombinasikan ide mereka berdua. Gitu. Oh, dan akhirnya yang terpilih dari beberapa ide adalah yang paling make sense atau gimana? Yang paling make sense dan yang ide yang teman saya yang sebelahnya itu dimasuk juga tetap gitu. Oke, ya. Ada ornamennya juga, ada ornamen tambahan dari beliau. Begitu. Mungkin artinya kalau nanti kita ada seperti itu, kondisional seperti itu, artinya pada saat punya ide, mungkin dibarengi juga dengan pengetahuan common sense-nya ya, seperti itu ya, gitu ya. Oke, terakhir nih, Pak Sugi. Tadi teman-teman ini punya challenge melihat kondisi yang ada di bangunan heritage-nya. Sudah ditinggikan berapa meter? Untuk Cultural Center itu 3 meter. Karena kondisi dari air sungainya ya, Betul. air sungai. Nah, ini Pak Sugi kan tadi bicara teknologi. Mereka bisa memberikan satu ide tanpa mungkin melakukan perubahan yang akhirnya
Tadi ya sampai dinaikin segala gitu. Nah, bagaimana dari segi teknologi ini? Sungainya sama bangunannya dekat, tapi airnya masuk. Bisa dibilang masih dekat dengan pelabuhan dengan sungainya gitu jaraknya. Jadi airnya kan meresap lewat intrusi ke tanah. Akhirnya temboknya nyerap, dia naik ke atas. Yang tadi plester saya itu kan di dinding. Nah, lantainya juga ada tekniknya. Kita punya, tadi kan udah lihat bubuk. Saya ambil 1 sendok, saya masukin di air, kan nggak bisa basah. Kita lapiskan di lantai, lalu di atasnya kita pakai screeding biasa ataupun batu screeding biasa, lalu pasang keramiknya atau andesit atau apa ya, atau pakai batu apa itu, nah atau tackle gitu, itu air dari tanah udah nggak bisa naik. Jadi dia udah langsung menjadi dam proof namanya, dibendung sama dia, lalu pertemuan lantai sama dinding kita bikin curving. Kita bikin curving pakai plesteran tadi. Dan ya, betul. Betul. Jadi kayak contoh yang paling ekstrim tuh di Kota Tua. Di Jakarta itu kan Kota Tua. Itu Sunda Kelapa itu ada Museum Bahari. Itu gara-gara Jakarta tenggelam, Jakarta turun terus tanahnya, air lautnya naik, jendelanya dia itu jadi pintu. Air tanahnya itu lebih tinggi daripada temboknya, dari bangunannya, apalagi lantainya. Lalu Museum Fathahillah tahu? Museum Sejarah Jakarta, Fathahillah. Itu ada penjara Cut Nyak-Din. Jadi Cut Nyak-Din pernah dipenjara di situ. Dia dibawa. Setiap kali musim hujan, penjaranya penuh dengan air. Jadi air lautnya naik penuh. Nanti kalau musim kemarau, turun lagi. Nah, sampai sekarang mereka nggak ketemu solusi. Lalu saya usulkan ke mereka, batu-batu andesit yang ada di dalam dikeluarkan semua. Itu kan bawahnya ada pasir pasang. Pasir pasangnya dikeruk keluar, pakai pasir yang ditambah bahan saya tadi itu, diratakan, lalu pasang kembali batu-batu andesitnya. Pertemuan lantai sama dinding kita bikin sloping, curving, sama plester. Pasti kering. Keren ya, uniknya ya. Thank you Pak Sugi. Ya. Terima kasih loh Pak Sugi. Teman-teman, tuh tadi kita berarti dapat satu solusi. Teman-teman terima kasih waktunya. Saya harapin teman-teman selalu bisa berkarya terus, jangan pernah patah semangat karena itu hanya tantangan. Tantangan itu kuncinya cuma satu, tinggal dijawab aja gitu. Buat dosen-dosen Marnata barusan saya ngedengar presentasinya, ini udah kayak ke klien ya. Jadi wah ini keren banget, terima kasih nih. Kita semua bisa disuguhkan satu inspirasi banyak hari ini. Nah harapannya nanti teman-teman bisa ke depan, bisa terus berkarya terus. Give some love teman-teman. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.